Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Sabtu 6 Agustus 2022, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya dalam Pekan Biasa ke-18, Tahun Liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9, ayat 28b sampai dengan 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, peristiwa transfigurasi atau penampakan kemuliaan Tuhan Yesus sangat kontras dengan pesan penderitaannya. Kedua titik ekstrim dari kehidupan Tuhan Yesus ini harus dikaitkan satu sama lain, agar kita dapat menerima Tuhan Yesus seperti apa adanya, yakni Tuhan Yesus sebagai anak manusia dan sekaligus sebagai anak Allah. Perikop Injil hari ini mengingatkan kita pada kisah Allah di Gunung Sinai, yakni kehadiran Musa, puncak gunung, dan adanya awan. Di sana Tuhan Yesus kelihatan sebagai anak Allah dalam kemuliaan surgawi. Tampak bersama Tuhan Yesus adalah dua tokoh kunci dari Perjanjian Lama, yakni Musa dan Elia. Mereka merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus akan memenuhi pengharapan bangsa Ibrani akan kedatangan Mesias. Kenyataan sesungguhnya, dua orang nabi tersebut berbicara dengan Tuhan Yesus tentang wafat, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat itu ketiga murid yang terkasih justru menunjukkan tindakan yang mengecewakan, yaitu tertidur di momen penting, seperti yang akan mereka lakukan juga pada saat-saat genting berikut-berikutnya. Akibatnya, jawaban Petrus yang tersadar melihat kemuliaan surgawi justru mengucapkan tawaran pendirian kemah untuk 3 pribadi penting yang dilihatnya. Sebuah tawaran yang menunjukkan ketidaksiapan, kebingungan yang bercampur dengan rasa takjub. Pewahyuan Allah ini berpuncak pada suara dari awan, seperti pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Ia sungguh dinyatakan sebagai anak Allah. Allah Bapa sendiri yang memerintahkan manusia untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Perintah, dengarkanlah dia, menggarisbawahi betapa pentingnya sabda-sabda Tuhan Yesus yang berkaitan dengan pewartaan kerajaan Allah,
perutusan-perutusan bagi setiap pengikutnya, dan hakikat pemuridan bagi para murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kemuliaan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus yang juga kita rayakan hari ini menunjukkan kemahakuasaan dan kemuliaan Allah yang berkenan hadir di tengah manusia berdosa. Allah ingin agar hakikat kita yang mulia kembali diteguhkan. Kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai manusia diciptakan secitra dengan Allah. Maka dengan mendengarkan sabda-sabda Allah dalam diri Tuhan Yesus, kita disadarkan akan keberdosaan kita, diajak untuk terbuka pada pertobatan, dan berusaha kembali pada cara hidup yang benar sesuai kehendak Allah. Melalui peristiwa transfigurasi ini pula lah Allah melenyapkan segala keraguan dan kebimbangan kita akan iman pada Tuhan Yesus, Sang Guru dan Tuhan kita. Semoga roh kasih Kristus senantiasa menyapa kita untuk hidup seturut kehendak Allah dan meninggalkan keegoisan diri. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Yesus, suara Bapa ini menjadi penuntun dan penyemangat bagi kami dalam menjalankan tugas perutusan kami. Bantulah kami untuk selalu mengikuti ajaran-Mu, terlebih pada saat kami mengalami kesulitan dan rintangan. Yesus, jangan biarkan apapun menghalangi kami untuk mengikuti jalan-Mu. Amin.